Selanjutnya kami mohonkan perkenan Pak Kabid untuk berkenan menyampaikan sambutan, arahan terkait dengan kegiatan ini. Di sini adalah Bapak Ibu Kasih, pengawas, kepala MA maupun RA yang kepala MA RA enggak ding Mbak, kepala MA 3 Karisdenan, Banyumas, Kedu, dan Pati, dan insya Allah nanti jam 1 sesi kedua untuk Karisdenan Pekalongan, Semarang, dan Surakarta. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang hormati Bapak Kanwil Kemenak Jateng, kalau beliau bergabung ya. Yang hormati Kasih Kursis Bapak Haji Juwair, Bapak-bapak, ibu-ibu Kasih dan Madrasah Badakan Kemenak Kabupaten Kota, pada Karisdenan Banyumas, Karisdenan Kedu, dan Karisdenan Pati, dan termasuk dampingi oleh CFU-nya, dan segenap kepala madrasah aliyah baik negeri maupun swasta pada Karisdenan Banyumas, Kedu, dan Pati yang bergabung dalam Zoom-nya ini. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, dan tak lupa salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk umatnya yang mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu berbahagia, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Bapak sekalian sehingga ikut bergabung dalam acara KOR ini di tengah-tengah kondisi yang tak menentu ya, karena memang di sekarang posisi pada di rumah atau ada 1-2 di kantor, termasuk ini Pak Juwairi di kantor ini dan pasukannya. Kursis hari ini memang betul-betul maraton kerjanya, karena hari ini ijazahnya juga, belangko ijazah juga baru datang, sehingga yang harus dipak-pak dulu, diurutkan dan segera didistribusikan ke daerah. Terima kasih juga Pak Juwair yang dan pasukannya atau stafnya yang hari ini ngelembur di kantor. Rakor ini memang sangat penting, perlu kita lakukan. Itu pun kita harus bertahap, tidak bisa langsung Jawa Tengah sekali Gus, tidak, ini bertahap, mungkin 2 kali nanti. Nah, ini Banyumas, kemudian Kedu dan Pati. Nanti jam 9 ada Zoom meeting lagi dari seksi guru. Nah, jadi ini jam 9 juga persiapan Zoom meeting terkait dengan literasi digital untuk madrasah. Itu pada para kasih, termasuk Pokjawas nih ya, pengawas ikut serta nih ya, pengawas MA pada Karisdenan Banyumas, Kedu, dan Pati. Terima kasih juga telah bergabung ya. Emang ini perlu kita perhatian. Yang pertama, dengan adanya edaran beragama terkait dengan PPKM, sehingga kita mau tidak mau mengikuti perintahnya untuk tidak masuk kantor, untuk melakukan WFH, dan tidak melakukan kumpul-kumpul atau PPKM. Nah, ini penting sekali supaya kita dapat segera keluar dari krisis pandemi ini. Selama 14 hari, insya Allah tidak ada interaksi secara langsung sesama individu. Insya Allah COVID-nya akan segera hilang karena tidak bisa berkembang selama 14 hari. Tetapi kalau di tempat lain kita sudah melakukan PPKM, tapi pihak-pihak lain kok masih ada kumpul-kumpul ini kadang-kadang, sehingga COVID-nya juga belum tuntas. Harapannya kita juga menyampaikan pada masyarakat sekitar kita supaya tidak melakukan melakukan kumpul-kumpul. Maka perlu betul adanya PPKM ini.
Nah, sehingga nanti kalau sudah bebas dari pandemi, kita bisa melakukan aktivitas yang normal di madrasah, bisa PTM. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, terkait dengan nanti tahun ajaran baru yang insya Allah tanggal 12 sudah masuk, yang direncanakan semula akan melakukan PTM, bahkan sudah melakukan uji coba, kemungkinan besar atau dipastikan di minggu-minggu pertama belum bisa dilakukan PTM. Yang semula dalam edaran kita di Kanwil, hari pertama masuk tahun ajaran baru sudah ketat, harus melakukan rapid test, antigen untuk memastikan masuk pertama betul-betul aman. Tapi berhubung ini ada PPKM, maka tanggal 12 kemungkinan besar ya belum bisa melakukan masuk tahun ajaran baru secara PTM. Nah, ini perlu kita perhatikan karena PPKM berlaku sampai tanggal 20 Juli pas hari Lebaran itu. Itu pun dalam edaran yang sekarang digalakkan, sholat Id tidak ada di masjid, ditiadakan bagi zona merah. Kalau istilah Pak Kamil kemarin tidak ada zona ya, adanya level ya. Kita masuk level 3 dan 4, sehingga tidak ada sholat Id di masjid. Jadi sholat Id di rumah yang ada begitu. Termasuk di madrasah tidak ada melakukan kegiatan sholat Id atau Idul Kurban, betul-betul dibatasi. Nah ini kita maklumi bersama supaya ikut mengkampanyekan di tengah-tengah masyarakat. Dan pastikan di madrasah tidak ada melakukan mobilisasi baik guru maupun peserta didik, terutama yang memiliki program boarding atau asrama atau pesantren. Itu usahakan tetap pray, tidak ada melakukan aktivitas atau memberikan peluang peserta didik masuk. Tetap harus dihindari, sementara pray jangan sampai ada yang masuk di asrama. Kemarin ada satu sudah kita ingatkan untuk ditunda, jangan masuk dulu. Dan untuk semuanya, sehingga walaupun kita mengingatkan satu, tapi untuk semuanya bahwa yang punya program boarding asrama tetap sama, tidak boleh memasukkan peserta didik. Kemudian terkait dengan program madrasah digital dan juga literasi digital, ini harap direspon pada satuan pendidikan, juga pada para stakeholder, kasih penmat, pengawas, untuk ikut mendorong, mensupport, memotivasi para madrasah untuk melakukan digitalisasi madrasah. Sebagaimana kemarin sudah mendapatkan pencerahan ya, dari Kepala MTSN Gua, Bapak Zulfikar, kita sudah mendapatkan gambaran. Kita memang istilahnya selangkah tertinggal dari mereka, tapi tidak apa, kita sudah mendapatkan motivasi dan suplemen dari Bapak Zulfikar, kita masih bisa mengejar itu. Terima kasih juga pada Pak Kasih Kursis yang telah mengundang Pak Zulfikar itu, sehingga kita termotivasi dan tergugah untuk segera mengejar ketertinggalan itu. Dan insya Allah kita semua mampu. Kemarin punya gambaran, sekecil-kecil madrasah swasta pun mampu ya, melakukan digitalisasi pembelajaran juga. Makanya kita khusus MA nanti akan mendapat busda, dapat busda seperti kemarin. Diusahakan nanti setelah selesai kegiatan busda itu punya peninggalan, ada bekas itu, yaitu barang-barang aset itu. Jadi busda bukan untuk kegiatan yang operasional saja, pembinaan, kemudian
sosialisasi, fintech, enggak. Nanti lebih terorientasi pada belanja barang atau perkantoran. Sehingga nanti setelah selesai uangnya habis, ada bekasnya, peninggalannya, asetnya begitu. Nah, Recording in progress. belajar dari penggunaan Bosda tahun kemarin, maka kita kurang maksimal. Maka nanti kita harus bisa memenuhi kebutuhan digitalisasi madrasah melalui BOS dan sekaligus dibantu dari Bosda. Harapannya seperti itu. Insya Allah bulan depan kita sudah akan mulai bergerak mengumpulkan rekening untuk segera pencairan Bosda. Tapi kita sudah mulai dari sekarang membulatkan tekad dan niat dan kemauan untuk terjadi perubahan dari konvensional menjadi digitalisasi pada madrasah. Ini harapannya. Nah, dan termasuk dari sampaikan oleh Bapak Kasih Kursis, layanan KTSP pun nanti bisa digital, tidak harus datang ke Kanwil, cukup lewat online. Nanti setelah dikoreksi dan mendapatkan ACC, tanda tangan Kabid, ya online saja juga dikirim, langsung diterima. Nah, ini salah satu mempermudah dan mempersingkat kinerja kita supaya lebih efektif dan efisien pelayanan KTSP. Insya Allah tahun ini bisa dilakukan. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, selamat mengikuti acara ini sehingga nanti bisa tuntas dan nambah pencerahan, dan tetap semangat Bapak-Bapak guru dan guru yang hebat dan bermartabat. Salam. Kalau saya bilang guru, Bapak Ibu jawab hebat bermartabat. Guru madrasah hebat bermartabat. Terima kasih. Semoga sukses, berjalan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas sambutan dan arahannya. Mohon izin untuk melanjutkan. Dan kami laporkan ijazah direncanakan berangkat dari Kudus itu nanti jam 10 Bapak. Oh iya. Siap. Berarti lembur sehari full. Lembur sehari full. Apa-apa Pak untuk madrasah, apa yang tidak. Ya itu nanti setelah datang di kantor langsung disemprot dulu. Karena dari Kudus. Semprot biar aman ya. Nanti kita semprot, setelah kita semprot kita Bapak mungkin 2 atau 3 hari setelah itu baru kita bongkar. Oh iya. Ya, aman ya. Makasih. Masih Pak Kabid, mohon izin untuk melanjutkan. Ya, mohon kita ikuti meeting yang literasi digital dari Info ya. Siap Bapak. Maturun Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi ini. Nah ini Bapak Ibu, untuk mulok Bapak Ibu, untuk mulok 1 mapel 2 jam juga boleh, 1 mapel 3 jam juga boleh, 1 jam juga boleh, 2 mapel seperti ini juga boleh, 2 mapel 3 jam juga boleh, 3 mapel 2 jam juga boleh. Jadi silahkan Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, nah ini terkait dengan RPP perlu kami sampaikan Bapak Ibu nggih. Di nyuwun tulung Bapak Ibu pengawas untuk RPP tidak usah saklek-saklek. Yang penting komponen-komponennya ada. Contoh seperti ini, dibuat satu lembar, dibentuk desain seperti ini, boleh-boleh aja. Yang penting itu ibaratnya rumah, yang penting ada. Misalnya nih bisa ada pagarnya, ada garasinya, ada ruang tamunya, ada kamar tidur utama, ada ruang untuk sholat, ada dapur, ada, dan terserah silahkan. Mau di depan, mau di belakang, mau di samping, di lantai 1, di lantai atas silahkan. Jadi nyuwun bagi saya Bapak Ibu, yang penting itu actionnya. RPP-nya apik, tapi actionnya gak apik buat apa? Yang penting itu actionnya ketika pembelajaran. Jadi yang penting itu actionnya yang penting Bapak Ibu. Ini dokumen juga penting, tapi yang lebih penting lagi adalah action ketika pelaksanaan pembelajaran. Jadi mohon tolong Bapak Ibu, apalagi nanti akan diterbitkan terkait dengan supervisi pembelajaran itu sifatnya bukan di administratif tapi lebih pada pendampingan. Ini contohnya seperti ini buktinya diparap oleh Pak Dr. Suwardi ini Bapak Ibu. Nah ini salah satu bukti bahwa ya ini mendapatkan apresiasi. Nah, ini contoh Bapak Ibu terkait dengan struktur. Jadi aslinya seperti ini Bapak Ibu. Ini kan kelompok A tidak boleh dikurangin, ditambah boleh. Misalnya nih bahasa Arab kok 2 kurang banyak Pak, madrasah kok bahasa Arab dikit. Boleh menjadi 3 ya, ini boleh. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan nyuwun tulung istilah-istilah kelas-kelas unggulan itu saya kurang sependapat. Jadi pada prinsipnya semua kelas itu unggulan. Apalagi nyuwun sewu Pak, ini pengalaman saya ini di tempat saya itu ada kelas unggulan, ada kelas itu bahkan kaosnya aja yang kelas unggulan itu beda Pak. Yang kelas unggulan itu beda. Anak saya tuh di reguler Pak. Anak saya tuh di reguler, enggak masalah. Tapi yang dipampang di baliho-baliho itu justru anak-anak reguler, belum anak-anak unggulan. Nah, unggulan itu silahkan ada yang unggulan di misalkan MIPA riset, ada yang desain, ada yang di tahfidz, monggo silahkan sesuai dengan atau mungkin olahraga atau bahasa silahkan monggo silahkan Bapak Ibu. Jadi dibuat mindset agar anak-anak itu pada prinsipnya itu unggulan. Jadi unggulan bukan hanya pada label kelasnya, bukan pada tapi juga unggul pula di karakternya Bapak Ibu. Tolong itu. Jadi unggulan itu tidak hanya tapi juga karakternya. Misalkan sergap bangun malam, sergap sholat jamaah. Jadi unggul itu tidak hanya di label di kelasnya, tapi akademisnya, tapi juga di ini pengamalan keagamaannya. Jadi silahkan sebagaimana tahun lalu Bapak Ibu nanti akan kami identifikasi kelas-kelas apakah ada riset, ada sains, ada tahfidz, ada olahraga, ada, dan itu kan ngapunten kemarin kan di teman kita, tetangga kita itu kan akhirnya kan ada yang ditunjuk menjadi sekolah-sekolah olahraga kan. Nah, di tempat kita tidak perlu di SK-kan, jadi Bapak Ibu cukup yang penting di dokumen KTSP itu disebutkan itu sudah sah karena nanti di pengesahannya di KTSP kan disahkan oleh Pak Kabid, cukup aja di situ, dicantumkan di situ aja. Nah ini misalnya nih Bapak Ibu, antara kelas 1 dengan yang lain, nah ini contoh ya, mulok itu untuk bahasa Jawa itu berlaku untuk seluruh kelas. Tapi kalau tahfidz silahkan, apa mungkin ada kelas tertentu saja boleh, riset kelas tertentu saja boleh, tahasus kelas tertentu saja boleh. Jadi bisa jadi struktur antara kelas 1 dengan yang lain meskipun peminatan sama bisa jadi bisa jadi berbeda dan itu dibolehkan. Jadi mohonlah Bapak Ibu ketika nyusun
struktur ini ya yang logika lah, yang logis lah. Saya kemarin melihat itu kok ada madrasah aliyah sampai dengan 57, tapi pengamatan saya itu kok kayaknya realnya tidak begitu ya. Jadi mohonlah bisa di lah. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu silahkan nanti WA ke saya, atau di situ kan sudah ada kontak person ya, di surat edaran kami yang kami sampaikan lewat Bapak Ibu kasih itu kan di situ ada kontak person, ada saya, ada Bu Norma, ada Mbak Ika, termasuk ada aduan itu kan, misalkan kok kurang mendapatkan respon yang bagus ketika pengajuan pengesahan, itu kan bisa disampaikan ke kami. Nanti kami share Bapak Ibu setelah selesai. Nah, layanan terkait dengan pengesahan dokumen KTSP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon dibuka dan dicermati surat edaran Kakanwil yang terkait dengan KTSP ya. Jadi madrasah atau kelas berasrama itu harapan kami ya Bapak Ibu di madrasah bisa memanfaatkan nanti ketika sudah boleh tatap muka, kan belum 100%, kan ruang-ruang kelas itu kan masih ada yang kosong, itu bisa dimanfaatkan untuk kelas berasrama. Satu. Yang kedua, dengan adanya kelas berasrama ini Bapak Ibu di madrasah kan sudah bisa mulai pendaftaran di bulan Maret. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai pendaftaran di bulan Maret kalau punya kelas asrama. Ini bukan titip loh Bapak Ibu, tapi pendaftaran. Kalau titip dengan pendaftaran itu beda. Nah, kelas asrama ini Bapak Ibu bukan sekedar sebagai tempat tinggal peserta didik, melainkan sekaligus sebagai tempat untuk mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara keseluruhan. Dan itu merupakan bagian yang menyatu, tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan madrasah aliyah. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah. Di madrasah berasrama ini Bapak Ibu harus termaktub dalam SK pembagian tugas mengajar. Jadi karena kepala pengasuh itu setara dengan waka, ekuivalennya 12 jam. Jadi harus masuk ke situ. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah. Kemudian Bapak Ibu juga ada program atau jadwal pembelajaran di asrama. Nanti ada, dan ada laporan penilaian seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk pengesahan dokumen KTSP nanti akan kami layani melalui daring, kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, nanti seperti inilah. Nah, nanti seperti ini, Bapak. Nanti kita lihat ya. Sebentar Bapak Ibu, ini sedang kami bukakan linknya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti wajib email yang mengentry
kemudian nama madrasahnya ditulis sesuai dengan izin operasional, tidak usah misalkan MAN, tidak usah Madrasah Aliyah Negeri, cukup MAN apa. Misalkan madrasah aliyah yang lain misalkan ya MA gitu aja, MA apa, kemudian Bapak Ibu NSN, Bapak Ibu jangan lupa NSN, kemudian nanti jenis madrasah yang tinggal klik Bapak Ibu apakah reguler biasa, madrasah berasrama, atau madrasah berbasis pondok pesantren. Kemudian kabupaten kota Bapak Ibu tinggal klik di sini. Termasuk nama pengawas madrasahnya, kami ingin tahu Pak pengawasnya sinten, di Pak pengawasnya siapa, nanti kami juga ingin tahu Pak nomor HP-nya. Jadi nanti misalkan kok ada sesuatu kan saya bisa komunikasi dengan Pak pengawasnya, dengan Pak kepala madrasahnya. Kalau Pak kepala madrasahnya terlalu sibuk kan, di sini di samping ada kepala madrasah kan juga ada nomor WA Wakakurikulum. Ini juga ada nomor WA Kurikulum. Ini sebenarnya akan kami berbuat berbasis aplikasi, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, tidak boleh lelah-lelah, tidak boleh capek-capek, ya kami harus bisa menjaga imun agar kuat dalam bisa bertahan dalam pandemi ini. Ya maka ya sementing ini adalah bentuk daring sederhana karena waktunya harus segera. Nah, apakah pengajuan pertama? Harapan saya Bapak Ibu, revisinya cukup 1 kali, jangan sampai berkali-kali, bahkan termasuk di tagih-tagih. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tahun pertama saya kasih kurikulum itu ternyata masih banyak Pak yang belum pengesahan. Pengesahan itu ketika mau akreditasi banyak, karena apa? Lebih dari 3, bahkan hampir 100 Bapak Ibu. Nah, tahun kemarin Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu kasih, wabil khusus Pak pengawas yang tidak jemu-jemu untuk ngoyak-ngoyak mendampingi madrasah-madrasah binaannya. Ya kami oyak-oyak, kami tagih dengan surat edaran Pak Kakanwil. Itu yang surat edaran Pak Kakanwil itu langsung yang ngoreksi kalau ada yang kurang pas itu Pak Kakanwil loh. Jangan dikira itu Pak Kanwil itu yang kalau ada yang kurang pas redaksinya Pak Kakanwil langsung yang ngoreksi itu. Dan alhamdulillah dari 720 itu 100%, 100%. Dan nyuwun tulung Bapak Ibu, kalau panjenengan pengesahan itu ya jangan lompat pagar lah. Panjenengan kalau pengesahan jangan lompat pagar lah. Agar kami punya arsipnya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya ini kan nanti tidak bisa lompat pagar panjenengan. Jadi nyuwun tulung lah. Kalau jenengan tidak mau dilompati ya jangan melompati. Karena apa? Ini ternyata begini Bapak Ibu. Kemarin kan ada audit BPK terkait dengan baru kali ini ada audit kinerja implementasi kurikulum di madrasah. Yang jadi sampel adalah DIY, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan ya, oleh BPK kan administrasi ya, kemarin itu kapan dokumen KTSP itu masuk ada catatannya, kapan dokumen KTSP itu diambil ada catatan, dan semuanya itu kami bukukan Bapak Ibu. Jangan dikira saya tidak catat, dicatat oleh teman-teman kami. Akhirnya kan kami bisa ngoyak-ngoyak itu, yang belum itu kan kami bisa ngoyak-ngoyak. Kami juga ditanya standar mutunya apa. Kalau sekarang tidak ada ujian nasional, tidak ada USBN, tidak ada UMBN, ya saya jawab salah satu indikator mutu madrasah adalah akreditasi yang pertama. Yang kedua, raihan capaian prestasi yang diperoleh oleh anak-anak di madrasah. Karena baik itu akademis maupun non akademis. Pada dasarnya kan setiap anak kan punya hak untuk mengembangkan dirinya, untuk berprestasi. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu, ketika anak-anak itu punya talenta, punya potensi, nyuwun
kalau misalkan kok dari keluarga yang kurang mampu, Bapak Ibu bisa membantu lah, bisa membantunya karena sumber keberkahan itu ada di situ Bapak Ibu, dan itu insya Allah akan menjadi amal jariah. Nah kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, saya juga mengingatkan untuk anak-anak yang lomba-lomba itu ya jangan terpaku pada anak 1, 2, 3 itu aja lah, nyuwun tulung bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Karena tahun ini KSM tidak seperti dulu Pak, seleksi kabupaten, seleksi provinsi, seleksi tingkat nasional. Harapan kami seluruh madrasah aliyah wajib mengikuti KSM. Kalah itu urusan nanti, yang penting mengikuti. Ada pengalaman untuk anak-anak. Nah, jadi tolong Bapak Ibu terlepas. Nah, ketika Bapak Ibu, jadi silahkan Bapak Ibu tidak hanya yang sifatnya akademis, non akademis juga boleh, itu silahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika mengikuti event-event, Bapak Ibu kepala madrasah, wakakur atau pembimbing itu harus bisa mengatur ini kira-kira ini mana-mana yang diikuti oleh tim inti, mana-mana yang diikuti oleh tim level berikutnya atau tim berikut tim yang lain. Bapak Ibu bisa merencanakan. Jadi jangan sampai ngapunten ada anak kok sehari mengikuti event kompetisi kok sampai 3 kali, ya kasihan lah. Memang tidak ada anak yang lain. Ketika Bapak Ibu sudah memperoleh banyak, nyuwun tulung levelnya ditingkatkan. Jumlah yang memperoleh prestasi, jangan anak itu ada, jenis lomba-lombanya ya nyuwun tulung ditingkatkan ditingkatkan ke level yang lain. Jadi Bapak Ibu misalkan mana event-event yang menurut Bapak Ibu bergengsi, mana-mana yang kira-kira nanti itu perlu Bapak Ibu cermati. Tinggi, silahkan Bapak Ibu, karena madrasah kita beragam, monggo silahkan. Apalagi sekarang kan online itu kan banyak lah Bapak Ibu. Tapi yang paling utama Bapak Ibu, prinsip kejujuran, integritas itu paling utama. Itu paling utama. Apalah artinya juara tapi nggak jujur, nggak punya integritas. Karena besok itu paling utama, yang diutamakan itu ini integritas Bapak Ibu, jujuran. Itu yang mahal harganya itu di situ Bapak Ibu. Kalau misalkan madrasah kok tidak punya anggaran, ya ikuti yang gratis-gratis itulah. Uang gratis-gratis itu juga tersedia, silahkan boleh. Dengan mengikuti event-event ini Bapak Ibu, anak-anak itu kan akhirnya merasa potensinya itu diperhatikan oleh madrasah, potensinya itu dihargai oleh madrasah. Kemudian anak-anak merasa dekat dengan guru, anak-anak merasa bangga dengan madrasahnya, anak-anak merasa memiliki menjadi bagian dari madrasahnya, gitu kan. Jadi begitu. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu, anak-anak daftarkan lomba sendiri, madrasah hanya menerbitkan surat keterangan saja, tapi ketika anak prestasi, madrasahnya melu ndaku-ndaku. Ya akeh tunggali ngeten niku kata teman saya itu. Nanti ketika daftar sendiri, bimbingan golek dhewe, kemudian nanti ketika menang melu-melu ndaku dan gitu. Jangan sampailah terjadi. Itu ada Pak, itu ada. Yang seperti itu tuh ada. Jadi nyuwun tulunglah agar kiranya madrasah ikut hadir sesuai dengan kemampuan yang ada. Jangan sampai sama sekali tidak. Nah Bapak Ibu, nanti yang diupload dalam bentuk PDF adalah surat permohonan Bapak Ibu. Di surat permohonan itu Bapak Ibu sudah kami buatkan formatnya. Di situ Bapak Ibu mencantumkan nama pengawasnya, nomor WA-nya, mencantumkan nama kepala madrasahnya, termasuk nomor WA-nya, termasuk mencantumkan wakakurnya. Kami ingin tahu Pak. Kami ingin tahu itu nama-nama itu. Kersane nanti kalau kemarin itu yang datang ke sini itu rata-rata itu masih banyak itu yang bukan wakakur. Akhirnya ketika ada ya ngapunten, ketika dijelaskan kurang nyambung Pak.
yang jelaskan itu kurang nyambung. Kalau misalkan ada sesuatu, Pak, nyuwun tolonglah komunikasi dengan saya, dengan kami, agar diberikan solusinya, ya, carikan solusinya. Jadi nanti setelah surat permohonan itu ditandatangani Bapak Ibu, itu nanti di scan PDF. Nah, kemudian berikutnya lembar validasi checklist pengawas itu. Lembar validasi pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas mungkin di kabupaten kotanya juga nganu ya, mungkin bisa juga dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini juga melayani daring. Ya, ngapunten Bapak Ibu, tahun lalu itu kalau kami habis membuka berkas itu ya mesti cuci tangan, ya jagani nggih, bukan berarti kami tapi jagani karena kan dari mana-mana. Jadi nanti lembar validasi pengawas, misalkan nanti pengawas juga melayani secara daring, dan nanti nyuwun tulung Bapak Ibu pengawas tanda tangannya ya jangan hanya TTD, tapi ya asli, termasuk centangannya itu Pak, centangannya itu ini berdasarkan tahun lalu ini masih di masih centang-centang itu kayaknya dari madrasah. Nanti Pak pengawas kan seakan-akan dipaksa harus tanda tangan itu, kan kesannya begitu. Setelah sampai di sini ternyata masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi nyuwun tulung lah Pak Kepala Madrasah ketika menyampaikan Pak pengawas ya nyuwun tulung lah, pengawas jangan paksa harus tanda tangan. Wong itu kan dokumen kan sudah ada tahun lalu, tinggal menyesuaikan, mengembangkan menjadi lebih baik. Itu kan tinggal begitu aja. Kemudian Pak pengawas kan repot, arep tanda tangani piye, wis mepet, wis meh akhir tahun, ora tanda tangani kok ora ndang, ora gak sesuai kan, nyuwun tulung lah. Ngapunten Bapak Ibu, kami harus meneliti 720. Kalau Pak pengawas itu maksimal kan paling 40. Saya nggak ada lah kalau sampai 40 itu. Jadi masih banyak kami Pak. Nyuwun tulung Bapak Ibu itu dibaca, diperhatikan betul. Kemudian halaman pengesahan pengawas itu juga PDF Pak pengawas. Teknisnya Pak pengawas itu halaman pengesahan nanti juga PDF. Kemudian halaman pengesahan KTSP sebagaimana contoh itu juga nanti PDF Pak, Bapak Ibu Kepala Madrasah, nanti PDF. Jadi PDF itu nanti untuk tanda tangan Pak mengetahui, misalkan Semarang tanggal bla 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 atas nama, mengetahui atas nama kepala, nanti kami yang ngeprint, bukan dari Bapak Ibu Kepala Madrasah. Makanya nyuwun tulung di halaman bawah itu agar disediakan yang kira-kira mencukupi lah, nanti kami akan print. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nanti setelah ditandatangani Pak Kabid akan kami kirim balik ke kontak person yang ditulis ke Waka Kurikulum. Kami kirim balik melalui Waka Kurikulum sesuai dengan nomor WA yang ditulis di situ. Sudah dalam bentuk file PDF juga. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu nanti ketika panjenengan nyekan ya nyuwun tulung yang rapi, yang bersih, yang bagus, agar hasilnya nanti kami print di sini juga bagus, tidak burem. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian isi dokumen KTSP, nanti bentuknya dokumen itu yang mulai ini Pak, mulai daftar isi sampai ke bawah sampai dengan penutup, itu nanti bentuknya adalah Word Bapak Ibu nggih. Jadi nyuwun tulung nanti di situ jadi satu Bapak Ibu. Jadi satu di situ, jadi mulai bentuknya Word nggih, bentuknya Word. Agar kiranya nanti ketika kami kirim balik atau kami screenshot itu Bapak Ibu lebih mudah. Ini halaman ini, catatannya ini. Nah, mungkin nyuwun tulung. Nyuwun tulung Bapak Ibu. Termasuk nah, ini Bapak Ibu untuk isi dokumen nggih.
tahun kemarin ya sudah makin minim yang copy paste, itu makin minim. Makin minim yang copy paste dan relatif tidak banyak. Namun demikian nyuwun tulung lah itu disesuaikan dengan kondisi madrasahnya. Kemudian nanti ada SK penetapan kurikulum darurat. Nah, ini yang dilampirkan di sini Bapak Ibu adalah yang penting-penting, tidak seluruhnya. Kemudian itu yang terkait dengan KIKD yang mapel umum, mapel PAI dan bahasa Arab itu tidak usah dikirim ke kami, cukup dilampirkan di dokumen nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan pengesahan baru dijilid. Jadi jangan dijilid dulu Bapak Ibu sebelum mendapatkan pengesahan dari kami. Termasuk ada SK-SK kenaikan kelas, semuanya di sini insya Allah Bapak Ibu nanti ada, insya Allah ada di sini sudah kami sampaikan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, dokumen KTSP. Dokumen KTSP. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu berarti sudah membentuk tim pengembang kurikulum, tim penyusun dokumen KTSP dan lain-lain. Ngapunten Bapak Ibu kalau nyuwun tulung kalau belum saatnya ya jangan dikirim, mosok KTSP tahun pelajaran 2021-2002 misalnya pengawas kok tahun Juni 2020 kan ya enggak logis lah. Ya 2001 ya 2021. Wong rapot belum selesai, rapot baru saja dibagikan kok langsung mengajukan pengawasan KTSP, kayaknya ya enggak lazim lah. Enggak lazim. Ini harapannya Bapak Ibu nanti di minggu ketiga ini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu pengesahan dokumen KTSP itu tanggalnya yang paling lambat tanggal 11. Oh kok tanggal 11 ya? Tanggal ini berarti tanggal 10 ya, besok Sabtu itu loh. Besok Sabtu. Paling lambat itu. Kalau di paling lambat itu besok ya tanggal 10 ini, tak tertulis tanggal 11. Jadi paling lambat ya tanggal 10 Bapak Ibu. Pengesahan KTSP kok tanggal pengesahan dari kepala madrasah kok sudah di bulan Agustus, ya enggak mungkin. Jadi meskipun Bapak Ibu meskipun baru jadi di bulan Agustus ya nyuwun tulung lah tanggalnya tanggal 10, karena berarti kalau dokumennya belum dibuat kan kesannya kan pada bulan Juli kan belum ada KBM, kesannya kan begitu lah. Kalau belum ada KBM terus kemana? Itu Bapak Ibu. Jadi makanya nyuwun tulung nih Bapak Ibu. Kemudian ukuran kertas nih Bapak Ibu. Ukuran kertasnya nanti nyuwun tulung di setting A4 atau kuarto Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jangan lupa nggih. Jadi dokumen KTSP itu normal seperti biasanya. Bapak Ibu cukup membuat SK kurikulum darurat. Jadi tidak ada namanya KTSP darurat, tidak ada. Kemarin masih banyak itu teman-teman di madrasah
mengajukan ke sini 2, loh kok 2? Oh ternyata yang satu itu yang satu itu dokumen KTSP darurat. Tidak ada Bapak Ibu nambah-nambah kertas dicetak. Jadi cukup dokumen KTSP normal seperti biasa, hanya di lampiran itu Bapak Ibu melampirkan SK Kepala Madrasah tentang pemberlakuan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat itu nanti di situ ada isi struktur kurikulum masa darurat, kemudian ada jadwal kegiatan, monggo disesuaikan seperti tahun lalu lah, seperti tahun lalu itu kan sudah ada ya. Kayaknya kemarin di surat edaran itu kan sudah kami lampirkan, termasuk misalkan contoh-contoh pembagian tugas pembelajaran, SK pembagian tugas mengajar itu kan juga sudah ada. Nah, jadi sini Bapak Ibu termasuk rencana-rencana bentuk pembelajaran, apakah ketika PJJ, ketika PJJ itu ada daring, ada luring, ada semi daring atau semi luring, itu silahkan disesuaikan dengan kondisi. Jadi ya memang mungkin sebagian belum dilakoni, tapi yang penting kita sudah siapkan, kerangkanya itu sudah siap. Nanti ketika actionnya kan disesuaikan dengan kondisi yang terkini Bapak Ibu. Nah kemudian guru madrasah menyusun materi esensi, termasuk RPP esensi. Jadi madrasah membuat materi esensi, niku monggo Bapak Ibu disesuaikan di forum KKG atau MGMP, monggo silahkan. Kemudian nanti SK kurikulum darurat juga diletakkan di lampiran. Untuk materi esensi dan RPP materi esensi itu cukup di dokumen 2 KTSP, Bapak Ibu, di dokumen 2 KTSP. Nah ini Bapak Ibu sini sudah ada nomor WA saya, ada nomor WA-nya Bu Nurma, ada nomor WA-nya Mbak Ika, termasuk ini ada kontak aduan. Jadi, harapan kami sih tidak ada. Harapan kami tidak ada. Nah ini sudah ada Bapak Ibu contoh pengajuan, sudah kami buatkan, tinggal mengindah, tinggal nyalin kan pinuk sudah nih. Sudah ada, contoh ini sudah ada. Ini juga ada Bapak Ibu. Nah, pengesahan di sini juga sudah ada. Tinggal mindah Bapak Ibu, nanti tinggal mindah. Termasuk ini daftar isi. Bapak Ibu nanti di daftar isi nyuwun tulung ya diparingi halaman-halaman Bapak Ibu. Kersane kami memudahkan dah. Bapak Ibu nanti yang dikirim dalam bentuk MS Word itu yang ini mulai daftar isi sampai ini bab penutup. Nah, sampai bab penutup nanti ditulis di sini Bapak Ibu. Semuanya sudah ada. Nyuwun tulung Bapak Ibu, jangan dikit-dikit WA, dibaca dulu juknis penyusunan KTSP itu, termasuk asrama itu dibaca, riset itu dibaca. Jadi jangan dikit-dikit WA, dibaca dulu lah, nyuwun tulung. Termasuk visi dan misi madrasah ya disesuaikan, tidak sudah dari dulu sampai sekarang itu bisa disesuaikan. Monggo Bapak Ibu nanti di sini. Nah Bapak Ibu untuk nilai-nilai karakter yang dikembangkan di madrasah, mangke merupakan operasional atau pengejawantahan dari ini. Dari acuan operasional KTSP ada moderat, ada anti narkoba, ada anti korupsi, ada akhlakul karimah dan lain-lain itu nyuwun tulung itu nanti termasuk nanti di situ Bapak Ibu nyuwun tulung termasuk di RPP dan lainnya itu nanti termasuk pembelajaran HOT itu juga. Kemarin kami ditanya tentang pembelajaran HOT, itu penilaian HOT, pembelajaran HOT. Sebenarnya kami sudah merencanakan akan ada kegiatan bintek pembelajaran HOT, tapi yang pertama nunggu revisi, yang kedua setelah kondisinya memungkinkan. Ya belum bisa lah untuk belum bisa untuk
banyak guru ya paling tidak ya per kabupaten kota itu minimal ada 1 yang nanti harapannya bisa menularkan ke teman-teman guru yang lain melalui forum-forum yang ada. Di sini semuanya sudah ada Bapak Ibu, nah tinggal Bapak Ibu menyelaraskan. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian berikutnya ijazah Bapak Ibu, ijazah. Ijazah. Mumpung ketemu dengan panjenengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, harapan kami ijazah itu 1 bulan setelah Bapak Ibu menerima dari Bapak Ibu kasih Kemenak Kabupaten Kota itu sudah selesai. Nah, ini di surat edaran yang sudah kami sampaikan dan sudah disampaikan ke Bapak Ibu oleh Bapak Ibu kasih. Mungkin jenengan dereng itu toh, coba nyuwun Bapak Ibu kasih di Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Jadi Bapak Ibu saya yakin sekarang sudah menyiapkan data diri dan nilai ijazah anak-anak yang valid. Nah, hari pertama dan hari kedua, plus 1 kan hari kedua, itu adalah waktu Bapak Ibu menerima belangko dan ngecek belangko. Sebanyak-banyaknya itu kan paling ya 500 toh jumlah siswanya. Itu nyuwun tulung lah. Itu setelah belangko diterima di Kemenak, langsung hari itu juga atau hari berikutnya itu langsung dicek tulisannya ada yang rusak atau tidak, lengkap atau tidak, termasuk hologramnya itu dicek. Jangan sampai ketika ngapunten ini, ketika menjelang mau di close baru Pak kasih ini hologramnya. Nah, jadi nyuwun tulung Bapak Ibu kepala madrasah atau teman-teman yang mewakili ini di madrasah, makanya kersane diingatkan kembali oleh Bapak Ibu kasih. Jadi ketika setelah menerima hari pertama itu dan hari kedua itu langsung dicek di madrasahnya, dihitung. Nah saya dulu di Demak itu malah langsung tak suwun ngitung di di kantor, nah, langsung dihitung agar tidak menimbulkan tanda tanya. Kalau panjenengan kemudian hari ketiga atau plus 2 laporan ke Kemenak lengkap dengan berita acara, foto dan dokumennya. Kirim foto dulu. Jadi nyuwun tulung hakul yakin, ainul yakin, dipastikan betul dengan dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau belum ya jangan percaya. Ijazah itu dokumen negara, Pak. Jangan sembarangan dan cetaknya terbatas. Nyuwun tulung lah Bapak Ibu. Karena ngeten Pak, wong saya itu pernah jadi kasih kabupaten, jadi tek liwernya itu saya paham, ada yang kebakaran, ada yang disimpan di rumah, dibawa pulang, kemudian dimasukkan di tas yang ada laptopnya, kan agak lebar itu ternyata malamnya kecurian. Ada ijazah dibawa pulang ke rumah, kebakaran. Bahkan Bapak Ibu, ijazah baru dibagikan 2 tahun loh, arsip di madrasah itu tidak ada. Itu bahkan itu ada yang begitu. Mosok baru 2 tahun dibagikan kok di madrasah nggak ada arsipnya, terus kemana? Ngapa saja kan gitu. Nah itu 2 nih Bapak Ibu. Jadi mungkin nyuwun tulung Bapak Ibu bisa dipahami. Nah kemudian setelah hari kedua Bapak Ibu, hari ketiga sampai dengan hari kelima, atau itu nanti Bapak Ibu, ya plus 3 berarti hari keempat, itu Bapak Ibu, Kepala Madrasah memberikan pembekalan tim. Tugasnya Bapak Ibu, nuwun sewu Bapak Ibu, jadi ini SOP, meskipun tim penulis itu sudah di bidangnya, tetap dilakukan pembekalan, mengingatkan kembali. Seperti itu loh Pak, ketika khotbah Jumat, itu kan memang sudah memang tugasnya. Jadi seperti ini juga tugas kami untuk mengingatkan kembali ke panjenengan agar mboten lupa.
Akan kadang-kadang kita kan lupa. Jadi seperti itu diingatkan, mana Pak sudah jangan begitu. Jadi itu sudah tugasnya. Sudah tugasnya Bapak Ibu Kepala Madrasah ada untuk mengingatkan. Kalau ada sesuatu itu Bapak Ibu sudah melaksanakan tugasnya. Kemudian pada hari keempat atau hari plus 3 itu teman-teman di seksi kurikulum, seksi Penmat Kabupaten Kota merekap ke kami. Jadi biasanya nanti dari gini Pak, dari Penmat setelah dokumen lengkap itu kami minta dulu, langsung kami himpun Bapak Ibu. Jangan dikira Pak, kami semua dokumen foto itu saya kirim ke pusat Pak. Tahun lalu kan Jawa Tengah banyak yang rusak, kurang sesuai dengan harapan. Itu kami kirim semua, kok Jawa Tengah banyak banget. Nah kan memang rusak, kita kirim. Bahkan itu sampai sama teman kita itu, kita share ke penyedia jasa, agar kiranya anak-anak itu mendapatkan belangko sesuai dengan haknya. Nah, Bapak Ibu, termasuk yang perlu diberikan pembekalan kepada tim penulis belangko jasa ini, Bapak Ibu, nyuwun tulung harus hati-hati, dipastikan valid. Anak-anak sudah belajar 3 tahun, kebutuhannya madrasah apa dicukupi. Masa dia menerima, itu kan kewajiban madrasah menulis yang benar. Tidak ada salah, itu kewajiban madrasah. Itu haknya anak mendapatkan belangko jasa. Jadi Bapak Ibu, laporan kekurangan, laporan rusak madrasah tidak langsung ke Kanwil, tapi melalui Bapak Ibu Kasih Penmat Kabupaten Kota. Kemarin ada yang melaporkan sampai ke kami. Kalau informasi ya boleh. Tapi ketika pengajuan, kalau tidak ada pengantar dari Kasih Penmat, ya saya tidak mau. Karena SOP-nya begitu Bapak Ibu. Jadi nyuwun tulung, bukan berarti wah aliyah kok langsung Kanwil, jangan begitu. Jadi nyuwun tulung sesuai dengan alur, karena yang mendistribusikan, yang menyampaikan laporan data, peserta ujian, kelulusan dari Kabupaten Kota, nyuwun tulung madrasah aliyah tetap melalui Kemenak dan Kota. Informasi boleh ke kami, tapi alurnya tetap melalui Kemenak Kabupaten Kota. Kalau tidak ada pengantar dari Kabupaten Kota, mohon maaf, tidak kami layani. Jadi ngapunten, mohon bisa dimaklumi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti kami rekap, kami laporkan untuk ditindaklanjuti. Satu pun ya tetap kami Pak, kami layani lah, seperti kemarin itu ada tuh, karena kan nyeten Pak. Ngapunten, ini sudah sering kami sampaikan ke Bapak Ibu, teman-teman, jangan menulis, jangan sampai salah. Orang tua itu menulis nama anak itu konsultasinya ke Pak Yai, Pak Yai itu. Ini bagaimana, ini kira-kira maknanya apa, ini dari sisi qawaid sudah benar atau belum. Nah, kemudian direwangi napa niku Pak? Sudah mengandung itu 9 bulan 10 hari, hampir 1 tahun. Kemudian ketika akekoh itu dianak-anake, ngundang Pak Yai, ngundang pengajian, dan nulis ijazah kok salah. Sing nulis niku kan yo pesake, andai kata ini terjadi ke putrane panjenengan, kira-kira panjenengan terima napa mboten. Nah, niki makanya Bapak Ibu Kepala Madrasah atau teman-teman di madrasah nyuwun tulung niku diimutke ke penulis-penulis niki Bapak Ibu. Diimutke. Jadi kersane hati-hati. Termasuk niki Bapak Ibu, antar halaman itu nggih nyuwun tulung itu dipastikan, itu termasuk nanti kode nomor seri itu dipastikan, termasuk kode provinsi itu nyuwun tulung diperhatikan, karena tahun lalu itu ada dari kode provinsi yang berbeda. Wah, itu harus diserahkan ke kami Pak. Nyuwun tulung ada kan namanya juga cetakan, itu bisa jadi kan ada human error nggih. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu, meneliti 500 itu lebih mudah daripada meneliti yang sekian ratus, apalagi rata-rata di madrasah ya kok kayaknya kok paling banyak ya 400, kurang lebih dikit lah, belum ada, ya ada lah itu di madrasah tertentu. Nah, kemudian harapannya Bapak Ibu
di minggu kedua, minggu ketiga penulisan belangko ijazah itu nanti setelah diterima itu sudah selesai. Nah, dan harapannya di minggu keempat nanti sudah sidik jari, cap jari, stempel. Nah, jangan lupa Bapak Ibu setelah semuanya selesai nggih. Nah, niki ngeten Bapak Ibu yang biasanya jadi pertanyaan. Cap jarinya ngapunten Pak Kasih misalnya ya kebetulan kemarin waktu lebaran itu nyumet mercon. Nah, ini ada yang gugur satu ya, pokoknya seadanya lah, seadanya yang di situ. Adanya berapa yang 3 jari tengah itu ya adanya yang di situ itu seperti apa. Kemudian tanda tangan kepala madrasah, stempel. Nah, bagaimana dengan Pak Kepala Madrasah yang kemarin sudah purna? Misalkan kemarin pada saat pengumuman tanggal 3 Mei masih menjabat, tapi per 1 Juni piantunya sudah purna. Maka yang tanda tangan adalah Kepala Madrasah pada saat pengumuman kelulusan. Nah, kemudian misalnya ada lagi bagaimana Pak Kasih, misalkan pada saat pengumuman beliau masih ada tapi kok kersane Gusti Allah menghendaki yang lain, kemudian ijazahnya belum diterima, belum ditandatangani, beliau kok sudah mendahului kami Pak. Untuk dokumen anak, nilai anak silahkan ditulis, tapi untuk tanggal penulisan ijazah dikeluarkan nama kepala madrasah nyuwun tulung kosong dulu. Nanti Bapak Ibu kepala madrasah berkirim surat kepada Bapak Ibu kepala kantor Kemenak Kabupaten Kota lewat Pak Kasih itu untuk mohon fatwa, mohon penjelasan, mohon arahan disertai dengan bukti. Misalkan semacam surat apalah kematian dan sebagainya, termasuk SK pengangkatan kepala madrasah yang baru itu nanti dilampirkan. Nah, nanti dari Bapak Ibu Kasih menyampaikan kepada kami, nanti akan kami rekap, akan kami laporkan ke pusat agar kiranya nanti menjadi dasar landasan Bapak Ibu yang kepala madrasah berikutnya itu untuk tanda tangan. Tapi kalau pensiun beliau masih ada, tetap beliau yang tanda tangan. Karena yang bertanggung jawab pada waktu itu. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, nanti di minggu pertama bulan kedua. Oh nggih, berikutnya lagi Bapak Ibu untuk dokumentasi Bapak Ibu. Dokumentasi di madrasah nyuwun tulung setelah selesai semuanya Bapak Ibu di scan termasuk fotokopi. Jadi fotokopi dan scan. Yang fotokopi nanti dijilid. Nah, di dokumen yang jilitan itu Bapak Ibu nyuwun tulung nanti di depan itu diparingi daftar isi nama siswa, NISN, NISM. Nanti agar ketika ada sesuai dengan peminatannya, ketika nanti kok misalkan rusak tinggal nyari pinuk. Monggo apakah disusun berbasis nomor induk, apa disusun berbasis peminatan, monggo itu di masing-masing madrasah. Nah, pengalaman agar tidak seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, dulu saya waktu nyampaikan ke Bapak Ibu Kasih dikira gak ono, termasuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu harus membuat surat pernyataan sudah selesai, harus selesai, karena itu sebagai dasar bagi Bapak Ibu Kasih laporan ke kami. Masa begini, ini fakta ini Bapak Ibu, ada satu kejadian tahun sebelumnya, misalnya tahun lalu ini benar nih, tahun lalu ketika distribusi ijazah itu ada Pak Kasih, Bu Kasih yang menyampaikan ke kami mendapatkan informasi dari madrasah, saya tidak usah sebut, itu bahwa madrasah tersebut belangkonya kurang. Lula kok bisa? Wong kemarin sudah membuat surat pernyataan lengkap. Jadi nuwun saya Bapak Ibu dibaca sebelum tanda tangan, dibaca, dipastikan. Termasuk begini Bapak Ibu, ketika menata belangko ijazah, ada kejadian, nah ini real Pak, salah satu kepala madrasah itu laporan ke kami, kurang satu. Nah ternyata setelah dicek di mejanya Pak Kepala Madrasah itu melebat satu tibo nang ngisor meja. Besok paginya ketika mau dibersihkan,
keto. Jadi nyuwun tulung Bapak itu ini betul-betul fakta ini Pak, fakta, saya nggak ngarang. Ada yang keliru stempel KKM, niku ngapunten ketua-ketua KKM, kepala madrasah. Jadi ini sebelum nyetempel ijazah nyuwun tulung dicek, jangan sampai keliru stempel KKM. Yang kedua, jangan keliru stempel yang lama Bapak Ibu. Niki real, niki saya nggak ngarang, asli niki real. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu di minggu kedua di bulan kedua itu peserta sudah mendapatkan hak-haknya, belangko ijazah diserahkan kepada anak-anak. Jangan lupa Bapak Ibu tanda tangan, ditulis tanggalnya kapan dan sebagainya. Kalau misalkan orang tua namanya siapa, kalau dari orang lain ya nyuwun sewu Bapak Ibu, jenengan harus hati-hati. Kalau dipandang perlu surat surat kuasa nggih, monggo tadi, karena ini kan kaitannya dengan kaitannya dengan hak anak, nyuwun tulung dengan hati-hati agar meminimalisir terjadinya kesalahan Bapak Ibu. Nah, perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu, mumpung ketemu dengan panjenengan, nyuwun tulung lah, nomor induk madrasah itu sesuai dengan Juknis itu sudah sejak tahun 2017, ada 18 digit, 12 digit yang pertama itu adalah NSM, 2 digit berikutnya adalah tahun masuk, 4 digit berikutnya adalah urutan pada tahun masuk. Niku nyuwun tulung Bapak Ibu, dari tahun ke tahun itu dari tahun ke tahun itu sudah sudah sering kami ingatkan, dan itu sudah sejak tahun 2017. Nah, ini Bapak Ibu, buku induk dan lain-lain nyuwun tulung lah disimpan dengan baik. Soft copy-nya jangan lupa disimpan di Google Drive, karena ini fakta. Ada yang kemakan rayap, ada yang kena banjir, ada yang kebakaran, itu fakta ini Bapak Ibu. Kalau di Google Drive kan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan sebagaimana yang dulu sudah kami share, untuk mapel untuk mapel akidah akhlak itu merupakan gabungan dari nilai akidah akhlak, ilmu kalam, dan akhlak. Karena anak-anak yang sekarang ini kan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu kan masih kurikulum yang lama ya, belum KMA 184 ya. Itu mungkin mohon bisa disesuaikan. Demikian Bapak Ibu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di chat, boleh, raise hand juga boleh Bapak Ibu, monggo. Ada yang ditanyakan, silahkan di chat atau di raise hand. Absen juga sudah di share absennya ya Mas, absen. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan ditulis di chatting atau mungkin bisa raise hand untuk ditanyakan. Oke, monggo An Nawawi, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umam dari Nawawi. Mau menanyakan 2 hal. Yang pertama, untuk kami tahun ini akan memberlakukan MAPK, Alhamdulillah dapat SK, tapi kami masih mempunyai memberlakukan juga jurusan IIA. Apakah boleh ada 2 jurusan mirip-mirip seperti itu? Oke. Ya, yang kedua, untuk mapel pendalaman minat, apakah KIKD-nya itu guru merumuskan sendiri atau sudah ada ketentuannya? Terima kasih. Oke. Jadi, terima kasih Bapak Ibu. Ketika madrasah panjenengan sudah mendapatkan SK
madrasah PK, berarti bukan IIK ya Pak. Sudah IIK itu sudah nggak ada ya. Peminatan keagamaan, bukan IIK, bukan IIS. Saya sok dilokke Pak Wardi ya. Jadi yang itu Bapak Ibu, jadi ketika sudah MAPK berarti program peminatan keagamaannya semuanya PK. Jadi tidak yang satu kelas, yang satu reguler biasa, yang satu PK enggak, tapi seluruh kelas yang agama itu PK. Yang kedua, yang kedua sudah bisa didengar nggih Pak dari Nawawi ya? Sudah terdengar. Jadi yang kedua untuk pendalaman minat Bapak Ibu merumuskan sendiri, nggih, pendalaman minat merumuskan sendiri. Mekaten. Sampun bisa diterima nggih? Oke, misalkan kok di Nawawi itu kok ada misalkan kok yang MIPA nanti pendalaman minat berarti nanti nanti Bu Darul Mutakin nanti itu berarti disesuaikan dengan panjenengan sendiri nggih, yang pendalaman minatnya dibuat sendiri sesuai dengan ciri khas ya apa yang dibutuhkan ingin dikembangkan di madrasah panjenengan, monggo begitu. Monggo dari Darul Mutakin. Di unmute Bu, di unmute. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Dan saya Pak, untuk kami MA Darul Mutakin sudah mengumpulkan kemarin. Terus itu gimana Pak? Bisa kami ambil atau kita? Ya, aja Bu. Ya, terima kasih Bu. Kemarin kan belum ada yang belum pas ya. Mulok bahasa Jawa itu masuk. Lah, jenengan kan MA riset. Risetnya jenengan itu mau mulok atau mau ekstrakurikuler? Mulok. Kalau mulok ya dimasukkan. Oh iya. Ya terus gini jenengan ada mulok ke pesantrenan atau ke NU-an apa mboten? Ke NU-an. Ya berarti dimasukkan, nggih. Kemarin bahasa Jawa nggak ada, riset nggak ada. Risetnya sudah masuk tuh Pak. Belum? Risetnya yang sudah masuk, tapi bahasa Jawanya yang hilang. Ya, niku sing kurang pas. Wajibnya ditinggalkan, sunahnya malah dimasukkan. Jadi nyuwun tulun nggih Bu, nanti cukup nggak usah dikirim lah, itu cukup biar itu di sini aja wong belum sesuai kok. Nah, dengan cukup kirim soft copy nggih. Nanti nyuwun tulung dipirsani yang pokok-pokok itu Bu Kepala Madrasah sebelum Bapak Asmo. Nyuwun tulung nih dicek, ojo ngasih ngisin ke aku sing ra kepenak. Ngoten to. Dipastikan bener aja, agar nutal-nutul ya. Ngoten nggih Bu, meskipun itu dokumen ya itu penting kok. Nggih, makasih Bu. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain dari MA Silahul mana nih, Silahul Ulum maupun di monggo Silahul Ulum, monggo Pak di unmute. Di unmute Pak, di unmute. Ya udah dari Man Purworejo dulu. Monggo silahkan di unmute. Man Purworejo. Di unmute Mas tombolnya. Monggo. Monggo Man Purworejo. Anu Mas, suaranya kok nganu nih ya, agak nganu nih, putus-putus. Coba diulangi lagi. Nganu aja ditulis aja di chat kalau mungkin kurang nganu ya, ditulis sama di chat nganu. Di sini suaranya kurang terdengar dengan jelas. Agak dengung.
mendengung. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Mungkin yang lain? Kalau ada silahkan di raise hand, itu di bawah kan ada reaction itu kan, nanti tinggal klik raise hand. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Monggo Pak Farhani, monggo di unmute Pak, di unmute. Belum, suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk, Mas. Suaranya belum ada. Di unmute dari MA mana berbaur Nosobo, monggo. Mohon maaf Pak, sudah masuk Pak? Iya sudah. Pokoknya cepet, enggak usah pakai lama responnya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Ya, ini dari Mantika Pak, Kebumen. Iya. Untuk ijazah ini, karena kami mahasiswa PLT, nanti untuk ijazah itu solusinya bagaimana? Artinya PLT ditulis atau enggak? Atau nunggu SK definitif kepala madrasah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Nuhun saha Pak, yang tanda tangan pengumuman tanggal pengumuman sinten? Pak PLT. Jenengan sudah baca juknisnya apa belum? Ya, tapi lebih mantap. Itu dibaca juknisnya, yang tanda tangan dirjen Pak, mboten Juwair. Itu menjadi dirjen bukan sembarang orang loh. Nah, itu udah sesuai dengan pedoman itu aja. Terima kasih. Matur nuwun. Monggo Bu MA berbaur Wonosobo, monggo Bu, di unmute Bu. Di unmute. Tekan tombol unmute. Monggo Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten Pak, mau tanya untuk struktur kurikulum Niko yang kelompok C itu masih bisa di relokasi untuk jamnya atau tidak? Kemudian yang lintas minat niku kan 644 nggih untuk kalau kami minatan keagamaan. Kan 644 itu apakah bisa waktunya itu direlokasi ke kelompok C begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, kelompok C itu tidak boleh direlokasi, maksudnya dikurangi, diambil itu tidak boleh, itu minimal. Intinya di situ kok. Nah kemudian yang pilihan, mapelnya itu kalau mau direlokasi boleh, direlokasi ke mana Bu? Nggih, ke kelompok C. Ditambahkan kelompok C di peminatan ya. Nah gini, boleh Bu, tapi jangan sampai meniadakan yang ada di mapel pilihan. Satu. Yang kedua, ketika ada tambah jam, itu yang tambah tidak hanya jamnya, tapi materinya. Jadi bukan hanya sekedar tambah jam. Jadi kalau begitu Bu, jadi nanti di indikator ditambah Bu. Berarti lebih, jadi materinya tidak sama. Wong seseorang itu ibaratnya begini, wong dikasih bensin sama-sama 10 liter kok nggak sampai di tempat kan, ya mestinya sampai di tempat. Nah ketika kok diberikan bekal lebih, berartinya lebih dari yang diharapkan. Jadi ketika tambah mapel, materinya juga tambah. Jadi tidak hanya sekedar tambah jam, tapi juga tambah materinya. Ngoten nggih Bu? Jadi semuanya Bapak Ibu, jadi misalkan kok ada penambahan jam, baik di kelompok A, di kelompok B, atau di kelompok C. Misalkan kelas olahraga, boleh. Olahraga ditambah jam boleh. Tapi ya ketika olahraga misalkan dari 2 menjadi 4, ya kemampuannya tidak hanya misalkan kok standarnya kan misalnya 2, misalkan standarnya anak-anak materi bisa
misalkan materi tentang sepak bola, materi tentang misalnya ini gampangannya ya, anak-anak pinter bal-balan, pinter badminton, berarti kalau tambah 1 jam berarti tambah 1, yuk pinter poli, kegampangannya begitu. Termasuk dari materi yang lain. Jadi ketika tambah jam juga tambah ketika tambah jam juga tambah materi. Mekaten nggih Bu. Nggih, matur suwun. Yang lain dari Pak Mustahid Jepara, monggo. Pak Mustahid, mana wajahnya? Monggo silahkan. Atau ditulis mungkin. Nah, ini kok dari MA Ma'arif, mana ini? Mohon di-share contoh KTSP yang sudah fix ya. KTSP ini jenengan toh Pak. KTSP ini jenengan itu coba di taskeh bersama dengan Pak Pengawas. Oh, jadi jangan sarser, copy paste. Tapi ya itu nah minta tolong nanti di share sama temen, dibicarakan bersama. Untuk jam per mapel kelompok A, B, dan C mohon diperjelas. Mangke silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu buka kembali KMA 184. Barangkali niki MA Rohmatul mana ini ya. Ini mungkin nyuwun tulung dokumen KMA 184 dibuka, diunduh, dicetak, dibaca, stabilo diperhatikan nggih. Nyuwun tulung. Untuk materi ini nanti kami share ke Bapak Ibu kasih. Jadi itu wah niki nganu ini. Jadi nyuwun tulung nih. Kemudian mana lagi nih? Mana lagi? Mohon di-share Juknis KTSP sudah Pak, sudah kami share zaman dulu. Di bulan apa ya? Tahun 2020 kalau tidak salah di bulan Januari itu. Sudah kami share. Jenengan cari googling di website juga ada banyak nanti SK Dirjen tentang Juknis KTSP sudah ada, sudah kami share. Coba jenengan nyuwun perso ke Bapak Ibu teman-teman itu loh. Waka kurikuluman itu biasanya pada nyimpen kalau jenengan mungkin baru ya, jadi waka kurikulum. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan mendapatkan share-sharean nyuwun tolonglah diunduh wong Bapak Ibu kasih niku sing gaweane wakeh koyo ngono niku mawon masih sempet ngunduh file-file kiriman dari kami, disimpan di folder-folder di laptopnya kok. Lah menjenengan nggak masuk beten kober ya. Nyuwun tolonglah. Terus kemudian berikutnya apakah Simpatika sudah sinkron dengan KMA terkait dengan relokasi jam pelajaran? MA hanya memiliki kebagian siswa berasrama sebagai perencanaan. Ini dari Pok Jawas mana itu Kebumen. Jadi sudah dikomunikasikan Pak terkait dengan Simpatika, sudah dikomunikasikan dengan GTK. Kami di sini itu kan mejanya juga bersebelahan kan dengan Mas Kasih Guru. Kami juga komunikasi. Kalau misalkan kok relokasi belum terakomodir di Simpatika, yang penting faktanya Bapak Ibu ngajar sesuai dengan 24 jam. Mboten orang ngajar tapi gen iso 24 jam jamu tak nggo, jangan. Seperti itu. Terus kemudian MA yang hanya memiliki sebagian siswa berasrama, sebagian sebagai perencanaan maksudipun gimana ini ya? Kan memang begini Pak, yang madrasah berasrama itu berbeda dengan madrasah berbasis pondok pesantren. Berbasis pondok pesantren itu kan ada dua ya, ada yang pure 100% santri mukim, ada yang sebagian santri kalong, ada yang sebagian santri mukim. Demikian pula asrama, madrasah berasrama itu maksudnya madrasah tersebut mempunyai kelas asrama walau satu kelas, walau 20 anak yang bisa diakui sebagai, kalau nggak ada satu rombel ya namanya belum asrama toh Pak. Jadi ini memenuhi kriteria satu rombel, itu namanya kelas berasrama. Nah,
Kemudian untuk kelas berasrama, bagaimana bila materi-materi pembelajaran di asrama, Pak, kami itu baru merintis, Pak. Alhamdulillah, orang tua seneng, kemudian orang tua pengen anaknya di asrama, tapi karena latar belakang kondisi anak-anak yang berbeda, latar belakang asalnya, kami belum bisa sesuai dengan standar asrama sebagaimana juknis di SK Dirjen. Boleh, silahkan, tidak harus plek, tapi disesuaikan, karena di situ kan ada tahfidz, ada ini, ada, kalau memang ngampun tuang tartil aja belum kok Pak, tahfidz ya disesuaikan dengan kondisi di madrasah masing-masing. Yang penting terprogram, terjadwalkan, ada laporan hasil kepada orang tua, kepada anak. Kemudian berikutnya lagi, terus mohon distribusi buku madrasah ditambah karena kebutuhan masa pandemi, representasi banyak sumber sangat dibutuhkan, mohon maaf. Nah, untuk buku ini Bapak Ibu, nah seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, kita kan merintis ke madrasah digital ya, lebih diutamakan ke yang sifatnya digital. Nah, anak-anak itu kan biasanya sekarang itu kan lebih suka ini yang digital. Nah, untuk buku ya disesuaikan Bapak Ibu, nanti mungkin dari Bosda atau apa, dari Bos itu monggo ini silakan. Memang karena kondisi seperti ini Pak, memang anggaran-anggaran itu direlokasi. Jadi mohon bisa dimaklumi dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, kami mengingatkan Bapak Ibu, ketika madrasah akan membeli buku, nyuwun tulung Bapak Ibu pengawas khususnya, ini nyuwun tulung ya, yang dekat dengan teman-teman guru di madrasah, nyuwun tulung teman-teman madrasah ingatkan agar membentuk tim telaah buku apapun, entah itu modul atau apapun itu bentuknya, agar dibentuk tim, kemudian ditelaah isinya, agar tidak sampai terjadi ternyata sudah dibeli, kemudian ternyata di tengah itu terdapat kalimat atau redaksi atau isi yang tidak sesuai. Nah, jadi siapa nih tim telaahnya? Telaahnya siapa kemarin? Makanya ini ditelaah dulu. Jadi sebelum beli Bapak Ibu nyuwun tulung ditelaah. Nyuwun tulung ditelaah agar isinya cocok, kualitasnya cocok, sesuai dengan kemampuan kondisi di madrasah, terutama isi-isi yang sangat sensitif ini Bapak Ibu. Jadi nyuwun tulung, itu kan pernah ada kejadian kan itu tahun lalu, tapi tidak di jenjang MA ya. Lah beli pesen banyak, lah kok ora ternyata di belakang itu ada salah ketik. Nah, Mbok, makanya Bapak Ibu sebelum memutuskan untuk beli, sampelnya itu diperhatikan. Termasuk cover-cover ya diperhatikan Bapak Ibu, nyuwun tulung ini ada tahun ini kemarin juga ada kejadian di tingkat aliyah itu juga ada, jadi mohon bisa dimengerti. Terus kemudian pendalaman materi. Nah, yang namanya pendalaman materi ini Bapak Ibu, itu berarti sesuai dengan peminatannya. Kalau misalkan kok jurusan IPA atau peminatan MIPA, IPS, kok pendalaman materi keagamaan, itu namanya bukan pendalaman minat, itu namanya lintas minat Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan nih Bapak Ibu, harus diperhatikan. Jadi ini namanya lintas minat, bukan pendalaman minat. Pendalaman minat itu ya sesuai dengan peminatannya. Apakah madrasah berbasis pesantren jam pelajaran sampai sore, kemudian apakah mapel unggulan ciri khas pesantren masukkan dalam struktur? Nah, gini Bapak Ibu, apakah mapel unggulan di anak masuk pesantren?
Kemudian, nah di pesantren sudah ada rapotnya apa belum? Lah kalau sudah ada rapotnya ya jangan sampai double di pesantren sudah ada, di struktur kurikulum sudah ada. Jadi ketika materi itu masuk ke struktur kurikulum, ya ada batasannya Pak tadi Pak, ada batasannya tadi. Tapi yang penting di pesantren itu juga ada rapotnya dari MA mana nih ya, MANU As-Salam Pak ya. Nah kemudian berikutnya mohon nanti Pak, nanti akan kami share ya, mulai minggu depan. Belum jadi yuk, baru. Jadi nanti insya Allah mulai Senin depan kita share ke panjenengan, atau mungkin sebelumnya nanti kita share. Kemudian Bapak Ibu nanti misalkan ada penyempurnaan link tersebut, mohon bisa dimaklumi. Terus kemudian untuk mapel lintas minat, ya kan Bapak Ibu di situ kan terbatas ya, lintas minat itu kan sudah jelas, lintas minat itu kan bukan 344 Bu, ini dari MA Pak Indra ya, Pak Indra ini dari mana ini ya. Jadi itu bukan 344 tapi 644. Jadi 644 nggih. Jadi boleh Pak, kan 644 itu kan 2 mapel. Kalau misalkan tersedia 2 boleh. Kemudian ini berikutnya lagi MA Al-Hikam. Madrasah kami akan melaksanakan pembelajaran mulai pukul, nah Bapak Ibu di Simpatika itu masih pukul ya, jadi nyuwun tulung Bapak Ibu tetap menyesuaikan, jadi menyesuaikan ya seyogianya ya jam 7 sampai dengan jam sampai dengan ini jam berapa ya, jam 7 sampai dengan sore lah, sore bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian apakah dalam foto ijazah untuk siswa, nah boleh peci atau kan nggak diatur Bapak Ibu, boleh-boleh aja, yang penting berwarna Bapak Ibu, berwarna, boleh hitam putih, boleh yang lain. Jadi Bapak Ibu untuk materi esensi di dokumen 2 itu ya seluruhnya Pak. Jadi untuk dari MA Al-Azhar mana nggih, Andong atau mana ini ya? Oh, MA Al-Azhar Saleh Rembang. Untuk dokumen 2 untuk materi esensi silabi RPP itu ya seluruhnya. Kan tahun lalu kan sudah buat RPP, tinggal menyempurnakan. Nah, saya waktu ke Rembang itu ada 2 dokumen. Jadi cukup 1 dokumen nggih, Bu. Dokumen KTSP itu 1 cukup diparingi tambahan itu loh, suplemen kurikulum darurat di dokumen 1, materi esensi dan RPP esensi di dokumen 2. Kemudian berikutnya lagi untuk penambahan jam di kelompok C, apakah harus ada kerjasama dengan universitas? Oh nggih, dari MA mana ini ya. Jadi itu untuk pendalaman materi. Kalau di teman kita, tetangga kita itu, saya pernah baca itu harus kerjasama dengan perguruan tinggi, tapi di madrasah tidak harus. Jadi, tapi begini Bapak Ibu, untuk pendalaman minat, ini kan pendalaman minat ya, kelompok C ya, pendalaman minat itu tidak harus kerjasama dengan universitas, tapi maksud dari pendalaman minat itu agar anak-anak nanti sukses ketika masuk perguruan tinggi, anak-anak lebih mendalam. Boleh kerjasama, boleh tidak, tapi begini Bapak Ibu, maksud dari pendalaman ini kan agar anak-anak kan lebih mendalam materi yang dikuasai ya. Dan kami sampaikan
kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 pendalaman materinya adalah mapel yang sama. Kalau mapelnya kok beda-beda di tengah. Jadi pendalaman materi itu materinya sama. Bu Nur Laila, untuk madrasah yang sangat mengajukan adiwiyata, apakah sudah sesuai? Nah, mestinya ya madrasah yang baik itu kan ya madrasah yang sehat, bersih, itu kan ya kan menjadi ciri khas madrasah ya. Ya boleh lah. Ya sebaiknya ya harus, karena sekolah yang berwawasan lingkungan itu kan termasuk dari bagian visi dan misi madrasah. KTSP itu merupakan pengejawatan dari visi dan misi madrasah. Apakah MA kita tidak ada program bahasa, Pak? Kita tidak ada bahasa, MA kita tidak ada bahasa, MA Larisat, mana nih ya? Kita menyertakan lintas minat bahasa pada lintas minat, bahasa pada lintas, ya boleh. Oh, MA Ma'arif NU Wanamasa. Lu depannya MA Al-Irsad, bawahnya kok MA, wah enggak nyambung ini ya. Identitasnya MA Al-Irsad kok ya, pertanyaannya mungkin nganu ya, dapat bisikan kali ya. Ya boleh Pak, namanya juga lintas minat, boleh. Tapi begini Pak, ngapunten ya, lintas minatnya jangan lintas minat bahasa Arab. Karena bahasa Arabnya di sekolah itu berbeda standarnya dengan bahasa Arab di madrasah yang tanpa peminatan bahasa. Kok madrasah aliyah kok lintas minatnya kok bahasa Arab? Ya itu kan bisa dengan cara menambah jam di bahasa Arab. Misalnya begitu. Misalkan di daerah tempat saya itu Pak, di kampung saya itu lintas minatnya bahasa Korea, karena rata-rata anak di sana itu ini rata-rata selepas saya pernah itu ke daerah Gubuk, Mijen, Godong, saya pesen itu kan banyak itu di sekitar situ ya, termasuk di Pati, sebagian Jepara, Kudus itu kan temen anak-anak yang lulus dari madrasah aliyah kan banyak yang ke Korea ya biasanya. Bahkan ada madrasah aliyah dijuluki nak berkokono mesti nang Korea. Itu ya boleh. Lintas minatnya bahasa Korea boleh, malah bagus. Nanti ditambah dengan kalau kurang ya ditambah dengan kursus apa ekstrakurikuler juga boleh. Monggo. Nah, bahkan seyogianya madrasah itu sudah mulai menampilkan keunggulannya masing-masing. Di bahasanya boleh, di keterampilannya boleh, di tahfidnya ya boleh. Kaitannya dengan NISN pada PD dan jenis berbeda dengan NISN yang jenis memang tidak Pak. Gunakan NISN yang valid, yang sahih, yang valid, yang sahih. Kemudian Pok Jawa Kebumen. Madrasah berasrama sah Pak, tidak harus dengan SK khusus sepanjang di dokumen KTSP sudah ada mencantumkan program asrama di mana ya, termasuk di program ini Pak, di pengembangan itu dimasukkan di dokumen KTSP itu. Kemudian berikutnya lagi ada SK-nya, SK pembagian tugas guru itu kan ada, jadi nanti kan ada yang menjadi kepala pengelola asrama, kemudian ada guru-guru asrama kan. Di madrasah itu kan ketika pembagian SK itu kan semua guru yang ada di madrasah termasuk ekstrakurikuler kan masuk di situ Pak. Termasuk TU kan masuk di situ, ada yang sebagai satpam, pembersih, TU dan semuanya kan masuk dari situ. Nah, jadi semuanya dimasukkan di situ. Nah, nanti untuk jadwal asrama di lampiran itu disebutkan. Yang penting masuk di situ, Mak, dimasuk di KTSP. Boleh. Kalau tidak masuk di KTSP ya itu dipertanyakan. Terus kemudian apa lagi nih ya? Kami akan membuka kelas intensif, tapi kami bingung untuk memapelnya sebaiknya dimasukkan di mulok atau enggak. Kelas intensif itu maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya kelas intensif itu kelas apa? Karena di kurikulum tidak mengenal kelas intensif. Di struktur
apakah kelas di misalkan MIPA sains atau MIPA riset. Nah, intensifnya itu apa? Riset, robotik atau apa, monggo. Saya kurang paham ini ya. Pertanyaannya nanti mungkin bisa diperjelas. Kemudian apa ini lagi ya? PPT ya nanti Pak. Kemudian apa lagi ya? Nah, kalau KTSP dari Dirjen itu sama, Pak. Sama dengan tahun lalu. Lah ini implementasinya, panduan ya, ini ada inovasi dalam rangka pengembangan. Sudah kita share, Pak. Sudah kita share termasuk file Excel, PDF itu sudah Bapak Ibu tinggal menyempurnakan kalau ada yang kurang, kalau misalnya ada yang kurang pas ya tinggal menyesuaikan. Sudah kami share, ini dari Rohmatal mana ini ya, ini tinggal kemudian berikutnya lagi terkait dengan ya kan gini tuh Pak, kalau tadi sudah saya sampaikan ya minimal ya kelas asrama itu ya minimal ya satu rombel itu kan ya nak di Kemenak 15 ya paling tidak ya jangan 15 ya, paling tidak ya 20 lah kelas asrama ya minimal 20 minimal 20 jangan mepet nanti nak ono sing kerasan pripun. Nah kalau 20 kan kalau orang sing kerasan satu kan masih 19. Nah, KIKD pendalaman minat boleh tidak sama dengan KID peminatan tidak? Yo kan gini ya. KIKD-nya sama boleh, tapi materi indikatornya jangan sama. Itu namanya jam yang sama tapi materi yang dijalankan sama. Tapi yang penting indikatornya harus beda, harus ada penambahan materi. Boleh indikator, boleh KIKD. Monggo Bapak Ibu secara teknis jenengan lebih paham lah. Nah, niku. Yang penting itu materinya namanya pendalaman. Kalau tidak mendalam ya sama aja dengan materi yang sama. Mohon diperjelas lah. Pertanyaannya jenengan yang bagaimana nih diperjelas kelompok C pilihan. Bapak Ibu silahkan dibaca ya di Juknis KMA 184 nanti dibuka nggih Bapak Ibu diunduh, di print, dibaca. Di stabilo situ itu kan tadi berbunyi boleh pendalaman minat, boleh lintas minat, boleh apel pilihan atau gabungan antara diantaranya. Monggo silahkan sesuai dengan kondisi. Jadi Bapak Ibu yang dikirim sebagaimana pengesahan dokumen 1 KTSP selama ini itu pengesahan dokumen KTSP selama ini itu tidak menyertakan dokumen 2. Dokumen 2 itu kan isinya kan ada silabi, RPP itu tidak ada. Kalau kemarin itu kan memang kami minta sampel contoh ya. Kami minta sampel dan contoh. Maaf Pak Kasih dari Man 2 Cilacap jika asrama belum ada izin. Oh, izin apa pembelajarannya bisa maksudnya izin apa ya? Izin tatap muka atau izin apa? Jadi begini Bapak Ibu. Misalnya jenengan sudah tahun ini punya kelas asrama. Misalkan 1 kelas atau 2 kelas, itu asrama boleh 1 kelas khusus boleh, maksudnya dari kelas yang sama, boleh campuran dari berbagai kelas boleh. Yang penting jumlahnya ya sesuai dengan jumlah rombel lah. Nah, di samping tadi masuk jadwal, SK pembagian tugas mengajar, ada programnya, nanti ada rapot laporannya. Jenengan Bapak Ibu jangan lupa diakui di Sematika. Tapi tapi begini Pak, ketika ini kan belum anak-anak kan belum masuk ke asrama, tapi tetap ada kegiatan keasramaan darurat. Misalnya setiap habis maghrib atau habis misa itu anak-anak diminta setoran hafalan
ngaji tartil atau tahfidz oleh guru pembimbingnya. Biasanya kan satu guru biasanya kan 5 anak, monggo sesuai dengan kondisi di madrasah, monggo. Kemudian misalnya setiap malam Jumat ada kegiatan istighosah bersama lewat Zoom. Misalkan nanti habis Isya ada kegiatan khitobah, gantian anak-anak, kan ya boleh toh Pak. Jadi tetap ada kegiatannya Pak, tapi sesuai dengan kondisi darurat. Tidak sama sekali tidak ada, itu berarti bukan kelas asrama. Jadi ini kelas asramanya kelas asrama virtual dulu. Sepanjang anak-anak belum di asrama. Makanya Bapak Ibu, kemudian kemarin ada pertanyaan, bagaimana Pak agar anak-anak? Nah, itu dibuat seperti itu loh Pak, bulan Ramadan boleh anak-anak nanti diminta untuk membuat. Jadi ketika anak-anak virtual, asramanya virtual nih, panjenengan sebaiknya membuat panduan pelaksanaan kegiatan kelas asrama virtual jarak jauh. Kegiatannya anak apa? Kalau pagi 3:30 bangun, setengah jam sholat malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, termasuk wiridannya apa yang dibaca Pak Kepala Madrasah, Mas Waka Kurikulum. Anak-anak itu butuh ijazahin jenengan, boten cul-culan, diparingi. Saya dulu juga begitu, diparingi anak-anak yang di asrama itu. Nah, zaman dulu kan, ayo sowan gini yai nyuwun ijazah. Nah, anak-anak saat ini barangkali berbeda dengan generasi kita yang jenengan sing proaktif. Kan asrama beda dengan pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren kan seperti itu. Kalau di asrama ya mungkin jenengan yang proaktif. Itu nanti kemudian misalkan jam 4 sampai dengan jam 4.30 itu kemudian ngaji tartil. Jam 4.30 sampai jam 5 sholat subuh, wiridan, berdoa. Jam 5 sampai jam berapa itu ngaji tartil atau hafalan. Kemudian setelah itu mungkin monggo disesuaikan dengan kondisi ini panjenengan. Misalnya 2 hari sekali ngaji taklim virtual. Atau monggo lah sesuai dengan kondisi ini dan kemampuan masing-masing madrasah. Silahkan, yang penting kita kegiatan asrama ya tidak ada sama sekali kegiatan. Ya tetap ada kegiatan, misalkan sore atau apa, monggo. Silahkan sesuai dengan kondisi. Lah nanti ketika anak-anak sudah masuk asrama di kondisi yang memungkinkan, ya nanti pure 100% sesuai dengan kondisi di asrama. Jadi tetap ada kegiatan meskipun virtual. Ya tentu virtual itu berbeda dengan ketika asli tatap muka. Mohon diperbanyak peluang untuk Mas Begi kelulusan dari peminatan keagamaan. Ya, nah niki nganu ya, bukan nganu nggih Pak, bukan di ranah saya ya Pak, bukan di ranah saya. Itu bukan di ranah saya ini. Kalau menampung sih bisa, tapi ini bukan di ranah kami, bukan ranahnya Kanwil. Pak Akasi untuk madrasah mendapatkan SKMA unggulan, kata SP-nya membuat 2 untuk reguler dan unggulan itu kan tadi kan ada unggulan keterampilan, ada unggulan akademik, ada unggulan keagamaan. Ya jadi satu aja toh Pak. Tapi isi dokumen KTSP ini panjenengan mencerminkan keunggulannya panjenengan, baik di struktur maupun di program pengembangan itu mencerminkan keunggulannya panjenengan. Oh misalkan unggulan akademik kok di KTSP jenengan kok tidak ada program khusus pengembangan akademik kan ya wagu ya. Misalkan jenengan kok mendapatkan SK madrasah riset kok tidak ada kegiatan riset ya minimal ekstrakurikuler atau mulok ya kan ya nggak pas. Makanya nanti nggak usah buat tersendiri tapi jadi include jadi satu. Kemudian MA tahfidz. Nah, tetap dan ini Bapak Ibu untuk KTSP, KIKD semua mapel itu dicukup nanti di madrasahnya masing-masing. Jilidnya setelah mendapatkan pengesahan dari Kanwil itu dijilid. Itu kan dari tahun ke tahun KIKD kan tidak berubah Bapak Ibu. KIKD itu kan tidak berubah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kok ada mulok di luar yang sudah ada ini, jenengan nggih membuat KIKD sendiri Bapak Ibu, misalkan mulok riset. Jadi jenengan damel piyambak.
kemudian ada tahfidz yang jenengan membuat piyambak, ada mulok, misalkan mulok apalagi ya, keterampilan ya, jenengan damel piyambak berdasarkan sumber-sumber dari manapun silahkan. Bisa jadi KIKD antara madrasah satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk mulok, selain bahasa Jawa, siswa boleh memilih salah satu mulok yang disediakan madrasah, berarti minimal 1 rombel. Jadi gini Pak, misalnya nih, jenengan kelas IPA ada 3, misalkan kelas IPA ada 2 rombel, yang satu IPA kelas riset, yang satu kelas IPA reguler. Maka yang di kelas IPA riset berarti muloknya ada bahasa Jawa, ada riset. Kemudian yang kelas MIPA reguler berarti cukup muloknya adalah mulok ini bahasa Jawa saja. Jadi begitu. Kalau mulok itu Bapak Ibu berarti minimal 1 rombel. Minimal 1 rombel. Kemudian buku induk. Ya buku induknya itu sekarang itu ya enggak usah nulis toh Pak. Buku induknya cukup ngeprint saja. Jadi buku induknya itu cukup ngeprint nanti di Senilai hektar. Jadi tidak harus ngapunten seperti zaman dulu wong rapotnya tidak tulis tangan kok, rapotnya kan dibantu dengan komputer. Jadi cukup buku induk ya boleh print begitu boleh. Yang namanya rapot itu Pak berarti seluruhnya. Rapot itu seluruhnya. Boleh MA Assalam boleh. Bagaimana kalau yang di asrama madrasah ada 20 siswa tapi terdiri boleh. Jadi cuma begini Pak. Kalau misalkan 20 siswa asrama itu terdiri dari berbagai kelas, ya sebaiknya yang kelas asrama itu kan ya Pak, 1 angkatan lah. Sebaiknya itu ya 1 angkatan. Karena apa? Pembelajaran kalau 20 kok terdiri dari kelas 10, 11, 12 niki nun sewu Pak, pembelajarannya seperti apa? Kan maksud dari asrama itu kan ya saya saran ya mestinya kan perangkatan ya Pak. Perangkatan itu ada. Jadi kelas asrama itu perangkatan Pak. Perangkatan. Nah, kalau 10, 11 dan itu seperti saya waktu di kampus di UI itu itu asrama tapi yang tidak terprogram niku berarti kelas asrama itu ya kelas asrama itu ya 1 angkatan itu minimal 1 rombel. Kalau seperti ini ya ngapunten ini ya tidak Pak tidak bisa masuk di ini simpatika. Statusnya belum seperti kelas asrama. Jadi kelas asrama itu 1 angkatan loh Pak, 1 angkatan. Karena pembelajarannya antara kelas 10, 11, 12 itu berbeda. Kan mekaten. Nah itu nanti berarti ya kelas 10 ya berat itu nama. Jadi kalau asrama yang diakui ya minimal 1 rombel, 1 angkatan. Kalau enggak 1 angkatan ya ngapunten ini belum bisa dipertimbangkan. Ngaten nggih. Ya, jadi kersane. Nah kemudian SK Madrasah Riset untuk mapel riset apakah bisa? Nah tadi sudah. Boleh Pak, bahasa Ar-Raudhah ini kayaknya gimana ya, saya lupa nih. Setelah mulok bahasa Jawa boleh banget. Malah sebaiknya ada mulok riset untuk kelas riset. Atau boleh juga untuk kelas seluruhnya juga boleh. Minimal ya di kelas riset lah. Waduh, ini dari MA Tahfidz. Dari MA Tahfidz. Nah, dari MA Tahfidz ini wakah baru atau kepala baru ya. Jadi Bapak Ibu, KTSP-nya KTSP reguler sama seperti jenengan masuk di simpatika.
kalau jenengan di simpatika itu sesuai dengan yang jenengan lakoni, yo nggak bakal cair itu sertifikasinya. Jadi ini KTSP-nya sama seperti di masa reguler normal. Nah, itu dilengkapi dengan suplemen tambahan. Jenengan tahun lalu ini sudah belum Pak ya, kan sebelah kan KTSP-nya kan. Makanya ngapunten Bapak Ibu kalau ndamel KTSP ya jangan semata-mata copy paste, jangan semata-mata tinggal ngedit, tapi ya dibaca, diperhatikan kersane paham. Wong RPP-nya itu kan untuk RPP Bapak Ibu, nah, RPP kita masih menggunakan Juknis. Madrasah itu kan di bawah Kemenak ya. Jadi ya menggunakan produk dari Kemenak. Nah, sekarang jenengan itu madrasah. Ya siapa lagi yang menggunakan kalau bukan dari kita? Cuma bentuknya dibuat sederhana, tapi intinya poin-poinnya masih sama. Masih sama. Seperti tadi lah, satu lembar seperti tadi lah. Jadi belum ada Juknis Pak, belum ada Juknis. Dari sementara ini masih itu yang 3 komponen itu berarti di di Diknas ya. Ini kita masih seperti itu. Belum ada Pak, belum ada Juknis. Dari sisi ketentuan belum ada. Barangkali begitu Bapak Ibu. Ini kayaknya sudah terakhir ya, sudah. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kayaknya cukup barangkali Bapak Ibu. Ya. Cukup nggih Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ya pasti ya karena waktunya terbatas ya pasti Bapak Ibu ya jangan sampai kelelahan lah. Pokoknya Bapak Ibu pesan kami mohon bisa dipahami, bisa dimengerti. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam memberikan layanan. Semoga saja saya pesan nggih Bapak Ibu, jangan lupa nggih KSM nggih, jangan lupa disiapkan betul, anak-anak dibimbing jarak jauh atau kalau belum memungkinkan diberikan ya sering-seringlah dikomunikasikan dan materi agar tahun ini kita bisa bertahan sebagai juara umum. Nah, saya sih senang seperti kemarin ya, bareng gitu ya kan, ketok jumlah madrasah kita itu kan ternyata kan luar biasa kan, semangat dari Bapak Ibu. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu, kalah itu urusan belakang, kalah menang itu urusan belakang. Yang penting ikut mengikuti, yang penting berusaha, yang berusaha dengan optimal mungkin dan nyuwun tulung jaga integritas, kejujuran. Apalah artinya juara kalau enggak jujur. Ya, jadi barangkali begitu Bapak Ibu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat mempersiapkan KBM pembelajaran baru. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Jaga kesehatan dan apabila ada hal-hal yang kurang Bapak Ibu nanti silahkan WA nggih, tapi ya harus jelas nggih dari mana, dari siapa, dari mana, apa pertanyaannya, poin-poinnya seperti apa yang agar bisa dipahami. Barangkali demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute Mas, di unmute.